Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha illa yaumin nahdha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya muliakan yaitu para sahabat sebleker yang dimuliakan Allah, semoga diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, waras awak, awake waras, barangnya akas, sering keramas. Nah, jangan lupa sahabat sebleker wis ya, pencet tombol ambang-abang. Alhamdulillah ya, gelisan wis sahabat. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang bolehkah sholat jamaah tidak dalam bepergian. Ya, langsung kita bacakan pandangan dari Abu Syuja' di dalam Matan Ghaya wa Takrib. Qala al-Imam Abu Syuja' fi Matan Ghaya wa Takrib faslun wa yajuzul musafiri qasri sholati ar-rubaiyati bi khamsi syara'ita ay yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa an takuna masafatuhu 16 farsakhon wa ay yakuna muaddiyan lis sholati ar-rubaiyati wa ay yanwiya al-qasra ma'al ikhrami wa alla ya'tama bi muqimin. Artinya kalau dalam qasar itu harus dengan musafir. Musafirnya bi ghairi maksiatin, tidak boleh dalam keadaan maksiat. Lunga-lunga aja dalam keadaan maksiat terus qasar ya boleh. Harus dalam keadaan bi ghairi maksiat. Wa yajuzu lil musafir ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyima syaa wa baina al-maghribi wal 'isha fi waqti ayyima syaa. Wa yajuzu lil hadiri fil matri ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Adapun sholat jamaah itu boleh jawaz, yajuzu boleh lil hadiri fil matri, yaitu sholat jamaah itu boleh di rumah, tapi dengan muqayyid yaitu matori, fil matori, yaitu harus dalam keadaan hujan. Kalau dalam baijuri itu yang dimaksud hujannya ialah mithluhu as-salju wal barodu, kayak hujan es, meskipun hujan es, hujannya es, terus wal barodu sing peletak-peletak hujannya itu ya. Artinya dalam pandangan Abu Syuja' itu harus dalam keadaan matar, dalam keadaan hujan itu ya. Wa yajuzu lil hadiri ana Abdullah, ini hadis. Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal 'isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Imam Ibnu Abbas, shalla Rasulullah, telah melihat, setelah sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat duhur dan asar bersama-sama, dan juga maghrib isya juga bersama-sama, fi ghairi khaufin wala safar. Artinya Ibnu Abbas pernah melihat Rasulullah sholat jamaah ya, antara duhur dan asyar, juga maghrib dan isya, fi ghairi khaufin wala safarin, padahal keadaannya itu tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan takut, meskipun, dan juga tidak dalam keadaan bepergian, safar. Nah, hadis tersebut juga ada di kitab Baijuri. Coba buka di Baijuri. Qauluhu ayyajma'a bainahuma. Ya, situ juga Imam Baijuri memaparkan hadisnya. Jadi artinya sahabat, ikhtilaf antara harus dengan hujan dengan tidak ada hajat itu juga harus dijelaskan. Ya. Kalau masalah fikih itu selamanya ikhtilaf, bermacam-macam pendapat.
Akhrajahu dikeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1107. Wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 705 wal lafdzu lahu, dan redaksi hadis tersebut dari Imam Muslim. Wa fil lafdzin qala Ibnu Abbas jamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Juga Ibnu Abbas meriwayatkan hadis yaitu Rasulullah pernah menggabungkan antara sholat duhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah min ghairi khaufin wala matarin, meskipun tidak dalam keadaan peperangan, takut, dan juga tidak dalam keadaan mator. Jadi tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan hujan, Rasulullah pernah melakukan sholat jamak. Itu Ibnu Abbas. Nah, kalau dari sedikit kita menemukan benang merah. Artinya apa? Ada sebuah hadis mengatakan boleh sholat jamak meskipun tidak ada hajat, meskipun tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan hujan, dan juga tidak dalam keadaan takut. Nah, tapi kita tidak bisa melihat langsung hadis, langsung nafsir hadis, itu tidak bisa, karena kita bermadhab, kita lihat pendapatnya ulama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi sahih Muslimin. Telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila jawazil jam'i fil hadari lil hajati liman la yattakhidhu 'adatan. Imam Nawawi mensyarahi hadisnya Ibnu Abbas, yaitu yang boleh melakukan jama yaitu harus lil hajati liman la yattakhidhu 'adatan. Boleh menjama salat jika dalam keadaan hajat dan juga tidak menjadi kebiasaan. Ahyanan. Ya, boleh. Akhirnya dipakai oleh golongan kita dalam keadaan jadi penganten pada salat jamak, ya. Tapi aja sering-sering mau pasar sibuk dagangan laris akhirnya dijama sholat pun gitu. Itu tidak boleh sering-sering. Bahkan ini juga tidak berlaku yang namanya hajat, itu sesekali saja, ya. Tidak berlaku kepada orang yang sakit misalkan seminggu jamaah terus, itu tidak berlaku, ya. Ini berlakunya hanya sesekali, tidak boleh terus menerus gitu. Dan pendapatnya Imam Nawawi juga telah disepakati oleh Ibnu Sirin wa ashabu min ashabi Malik, yaitu dari ashabnya Imam Malik. Wa hakahul Khattabiyyu 'anil Qaffal wasyashi min ashabi Syafi'i, dan juga telah dihikayatkan oleh Imam Khattabi dari Imam Qaffal dan Asyashi dari ashabnya Asy-Syafi'i, dan juga an Abi Ishaq al-Marwazi an jama'at min ashabil hadis, dan juga oleh Abi Ishaq di dalam sekumpulan ulama ashabnya ashabul hadis. Waqtaruhu Ibnul Munzir, dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir. Wa yu'ayyiduhu zahir qaulun Ibnu Abbas. Jadi kata Imam Ibnul Munzir itu hadis ini sangat jelas, ya. Qaul Ibnu Abbas arada alla yuharrija ummatihi falam yu'allilhu bimaradin wala ghairihi. Bahkan Ibnu Munzir mengutip riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan walam yu'allilhu bimaradin wala ghairihi, meskipun tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan hujan, itu boleh dijamak. Itu Ibnu Munzir, ya. Ibnu Munzir itu siapa? Yaitu dalam pengarang kitab Fiqhus Sunnah. Kalau di Fathul Wahhab juga sama, harus muqayyid ke mator, harus hujan, ya. Kalau juga ada dalam kitab
Pendapatnya Imam Nawawi juga dinukil dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 Shahifah 142. Bal dhahaba jama'atun ulama ila jawazil jam'i fil hadari lil hajati liman lam yattakhidhuha 'adatan. Jadi itu harus ada hajat. Juga ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin qaul yang membolehkan sholat jamaah. Redaksinya yaitu Hukiya al-Khattabiyu an Abi Ishaq jawazu al-jam'a fil hadari lil hajati wa illam yakun khaufun wala matarun wala maradun wa bihi qala Ibnul Munzir. Nah, di dalam Bughya juga itu harus ada hajat. Karena hajat. Bahkan qaulnya Ibnul Munzir itu, kalau qaulnya Ibnul Munzir itu wala khaufun wala maturun wala maradun. Nah, bahkan ada ulama yang berpendapat boleh tidak, meskipun tidak ada angin, tidak ada hujan misalkan, boleh sholat jamaah. Akan tetapi kita mengambil dengan apa, kalau punya hajat saja ya. Dan kesimpulannya sahabat, setiap fikih itu pasti ikhtilaf, furu'nya itu ikhtilaf. Makanya selagi ulama itu masih intisab kepada madhabil arba'ah, imam 4, maka kita bisa mengambil salah satunya yang membolehkan atau yang tidak membolehkan. Artinya yang kita ambil ialah kesimpulannya boleh sholat jamaah, tapi dalam keadaan lil hajati wa illam yattakhidhuhu 'adatan, tidak boleh menjadi kebiasaan. Jadi kalau ada hajat saja kita boleh menjama. Seperti halnya kita sering praktekannya itu dalam keadaan pengantin baru jadi manten. Ya, kalau tukang rias sebari aja urusan, wis di rias wudu maning ilang maning dadi, wah, tukang rias arep nyalanang wong wudu ya wis. Ya, supaya di besok arepan pengen sing kudu hujan bae ya mangga, sing kudu kaule sing apa zaman dengan apa ketika ada hajat ya apa kan lebih enak dengan tukang rias tidak urusan misalkan itu ya. Itu contoh, salah satu contohnya. Dan juga dengan kita juga enak gitu. Jadi para ulama sepakat, banyak ulama yang berpendapat bahwa boleh sholat jamaah tidak dalam bepergian dengan catatan lil hajati wa illam yattakhidhuhu 'adatan. Tidak boleh, boleh asalkan ada hajat dan tidak boleh menjadi kebiasaan. Wislah, paham ya sahabat ya, semua paham ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu kalau ada kesalahan maka itu kesalahan dari diri saya pribadi. Dari kami saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.